Baik, selamat pagi. Jumpa lagi di channel Kantor Hukum Perjuangan yang beralamat di Jalan Pahlawan nomor 61 Medan. Pagi ini kita akan membahas tentang cara pengajuan gugatan Wan Prestasi. Seperti janji saya kemarin tentang definisi tentang Wan Prestasi, hari ini kita lanjutkan tentang bagaimana sih sebenarnya kalau kita mempunyai kasus Wan Prestasi, bagaimana cara mengajukan gugatannya. Langkah pertama yang kita ambil adalah mendaftarkan gugatan Wan Prestasi ke pengadilan, yaitu mengajukan gugatan Wan Prestasi dengan mendaftarkan gugatan secara tertulis kepada pengadilan. Berdasarkan pasal Wan Prestasi 118 ayat 1 HIR menjelaskan bahwa penggugat harus memilih pengadilan negeri yang mempunyai tingkatan sesuai dengan kapasitas gugatan tersebut. Yang kedua, langkah yang diambil adalah membayar biaya panjar perkara. Apabila gugatan diterima oleh pihak pengadilan, maka selanjutnya mengajukan Wan Prestasi dengan melakukan pembayaran biaya panjar perkara. Biaya panjar tersebut merupakan dana ketika final perkara diperhitungkan setelah terbit surat keputusan pengadilan. Biaya akan dikeluarkan oleh penggugat, tetapi di akhir keputusan pengadilan biaya akan dikeluarkan oleh penggugat, tetapi di akhir putusan pengadilan pihak yang kalah akan menanggung biaya panjar. Biaya tersebut digunakan oleh pengadilan untuk memenuhi hal administrasi, misalnya pembuatan dokumen, materai, pemanggilan saksi, dan biaya lainnya. Langkah keempat adalah melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Gugatan akan diproses oleh Ketua Pengadilan Negeri sesuai nomor gugatan. Proses tersebut dilakukan selambat-lambatnya 7 hari setelah registrasi. Hal ini agar tidak melanggar prinsip-prinsip penyelesaian kasus perkara. Langkah kelima, menunggu penetapan majelis sidang. Setelah pemeriksaan, dokumen gugatan akan diputuskan oleh hakim selambat-lambatnya 7 hari setelah penerimaan berkas. Langkah ketujuh, mengikuti proses sidang dengan baik. Yang terakhir yaitu melaksanakan proses sidang sesuai aturan yang berlaku. Pihak-pihak yang bersangkutan akan sidang oleh pengadilan untuk menyelesaikan kasus tersebut, sehingga diusahakan mengikuti prosesi sidang dengan baik serta dengan kepala yang dingin. Setelah melalui rangkaian persidangan, maka di akhir persidangan akan mendapatkan akibat hukum Wan Prestasi, yaitu akibat hukum atau sanksi yang diberikan kepada debitur atau pihak yang merugikan karena telah melakukan Wan Prestasi adalah sebagai berikut. 1. Kewajiban membayar ganti rugi. Ganti rugi merupakan membayar segala kerugian karena rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Untuk menuntut ganti rugi harus ada penagihan terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan cadangan. Menurut pasal 1246 KUH Perdata ada 3 macam tentang ganti rugi, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya merupakan segala pengeluaran atas pengongkosan yang secara nyata dikeluarkan oleh kreditur. Sedangkan bunga merupakan segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Ganti rugi tersebut harus berbentuk uang. Hal ini untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian apabila harus diganti dalam bentuk lain. Yang kedua, yaitu terjadinya pembatalan perjanjian. Menurut KUH Perdata pasal 1266, syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, apabila syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan hakim, akan leluasa menurut keadaan atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajibannya. Jangka waktu tersebut tidak boleh lebih dari 1 bulan.
Akibat hukum yang ketiga yaitu terjadinya peralihan resiko. Akibat wan prestasi yang berupa peralihan resiko berlaku pada perjanjian yang objeknya suatu barang. Misalnya, perjanjian pembiayaan leasing. Dalam pasal 1237 KUH Perdata ayat 2 menyatakan, jika si berhutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya, kebendaan adalah atas tanggungannya. Sebagai kata penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan, semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda mempunyai impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa diwujudkan. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang disampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan orang banyak pada khususnya. Selamat pagi, sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa stay di channel YouTube Kantor Hukum Perjuangan. Terima kasih, sampai jumpa.